وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم انصر المجاهدين، اللهم ارحم المستضعفين، اللهم أيدهم بروح منك يا أرحم الراحمين. اللهم دمر أعداء الدين، اللهم زلزلهم، اللهم شتت شملهم، اللهم اطمس على أموالهم. وصلى الله على النبي محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian tafsir Quran sehari sehalaman dan kita sudah sampai pada surah Al-Mu'minun, yaitu halaman 342 surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 17 insyaallah taala. Dan bertepatan kemarin hari Senin itu ada yang tanya kepada saya, apakah sudah ada tafsir surat Al-Mu'minun atau belum? Nah, maka saya jawab, insyaallah akan segera kita rilis tafsir surat Al-Mu'minun. Nah, ini kita mulai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغي وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظما فكسونا العظم لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang boleh dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat 8, li'amanatihim, ini nunnya boleh pendek menjadi li'amanatihim. Kemudian ayat yang ke-9, sholawatihim, ini boleh dibaca sholatihim. Kemudian pada ayat yang ke-14 ini ada dua kali kata azman, ini biasanya dibaca idhaman ya, menjadi azman. Kemudian al-idham menjadi al-azma. Ini semua adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tafsir ringkasnya Allah mengatakan pada surat Al-Mu'minun ayat 1, qad sungguh aflaha beruntung al-mu'minun orang-orang yang beriman. Sungguh itu maksudnya adalah kalimat kepastian. Jadi tidak mungkin tidak akan terjadi. Kenapa? Karena yang menjanjikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud beruntung ini adalah masuk ke dalam surga selamat dari neraka. Jadi jangan dianggap untung di sini untung dunia, duit banyak, bukan. Kalau Allah bicara, itu bicara perkara yang penting, gak akan bicara perkara yang remeh. Dunia bagi Allah remeh. Ini saya tafsirkan begini, kenapa? Karena sebagian orang, saya dengar dengan telinga saya sendiri, mengatakan, kalau ingin duit banyak nih, lakukan surat Al-Mu'minun. Ini ngawur seperti ini. Ini berarti menerjemahkan beruntung duitnya banyak. Tidak sama sekali tidak. Beruntung maksudnya adalah masuk surga. Maka ayat ini menunjukkan bahwa untuk masuk surga, maka modalnya harus punya iman.
nggak punya iman, nggak mungkin masuk surga. Maka Yahudi, Nasrani, Kristen, apapun semua selain Islam tidak akan masuk surga. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, la yadkhulul jannata illa nafsun muslimatun. Tidak akan masuk ke dalam surga kecuali jiwa yang beragama Islam. Mudah-mudahan semua kita masuk surga dengan aman. Amin ya rabbal alamin. Kemudian orang beriman yang dijanjikan oleh Allah beruntung itu yang bagaimana? Yang melakukan 5 sifat berikut ini. 5 sifat. Apa saja? Yang pertama, alladzina, orang-orang yang mereka itu fi salatihim, di dalam salat mereka, khashi'un, mereka khusyuk. Khusyuk itu artinya tunduk. Artinya ketika kita salat, kita tunduk fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadirkan hati kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang khusyuk, dia harus memikirkan di dalam salatnya apa yang dia ucapkan. Dia mengucapkan Allahu Akbar, maka fikirannya sesuai dengan apa yang dia ucapkan tadi. Dan salah satu tanda khusyuk adalah tidak banyak gerak. Sehingga kalau ada orang salatnya gerak-gerak, tolah-toleh, ini berarti tidak khusyuk. Sa'id bin Musayyab mengatakan, "Lau khasha'a hadza la khasha'a jawarihu." Kalau orang ini yang salat ini khusyuk hatinya, pasti anggota tubuhnya juga akan khusyuk, tidak akan bergerak-gerak. Maka jangan banyak gerak ketika salat. Salat yang tenang, tunjukkan bahwa kita sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini menunjukkan pentingnya khusyuk, dan para ulama mengatakan khusyuk adalah rohnya salat. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la yansharif." Seseorang selesai dari salat, wa ma kutiba lahu illa asyru salatih. Tetapi yang dicatat hanya 1/10 salatnya, atau 1/9, atau 1/8, atau 1/7, atau 1/6, atau 1/5, atau 1/4, atau 1/3, atau cuma setengahnya saja. Artinya apa? Yang kita khusyuk padanya itulah yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak khusyuk padanya tidak dicatat oleh Allah, tetapi sudah menggugurkan kewajiban kita salat. Misalnya tadi salat maghrib 10 menit. Kita khusyuknya cuma 5 menit. Ya berarti dicatat oleh Allah salat kita cuma 5 menit. Yang 5 menit nggak dicatat, nggak dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia sudah menggugurkan kewajiban salat maghrib kita. Maka mari sebelum kita salat, kita minta kepada Allah supaya ditolong untuk bisa khusyuk dalam salat kita. Ini hadis riwayat Abu Dawud sahih. Sifat yang kedua, walladzina, dan orang-orang yang mereka itu anil lagwi, dari sesuatu yang sia-sia atau dari kebatilan, mu'ridun, mereka berpaling. Jadi orang-orang yang baik itu kalau melihat sesuatu yang sia-sia atau kebatilan tidak akan ikut nimbrung, tapi berpaling, tidak peduli terhadapnya. Dangdutan misalnya, itu kebatilan, kesia-siaan, nggak akan dia melakukan. Saya kadang-kadang heran, Pak. Orang sambil kerja, sambil nyetel dangdutan. Mbok nyetel murattal, dapat pahala. Kamu sudah bekerja, dapat uang, plus dapat pahala karena nyetel murattal. Kok malah nyetel dangdutan yang sia-sia seperti itu? Aneh, bukan main. Inilah orang-orang yang mereka tidak paham agama begitu. Kalau orang paham agama pasti dia berpaling dari yang sia-sia. Semakin banyak kita berpaling dari yang sia-sia, berarti menunjukkan Islam kita bagus. Sebagaimana sabda Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Termasuk bagusnya Islam seseorang kalau meninggalkan segala yang tidak berguna baginya. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Termasuk perkara yang sia-sia atau batil adalah ketika ada seseorang mengejek kita atau seseorang menuduh kita. Tidak usah dibalas, tapi hendaklah kita berpaling, tidak mempedulikan. Apakah ada dalilnya? Ada. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa idza sami'ul laghwa a'radu anhu." Surat Al-Qasas ayat 55. Dan apabila mereka mendengar sesuatu yang sia-sia atau kebatilan, maka mereka berpaling darinya. Wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum. Mereka mengatakan, bagi kami amal kami, bagi kamu amal kamu. Salamun alaikum, selamat untukmu. Maksudnya, kamu mencela saya tidak akan membalas kamu. Kamu selamat dari saya.
Kamu menuduh saya tidak akan membalasmu. Kamu selamat dari saya. La nabtaghil jahilin, kami tidak mencari orang-orang bodoh. Jadi anjing menggonggong, kafilah berlalu. Ini ungkapan orang-orang Indonesia sesuai dengan ayat Quran. Sifat yang ketiga, walladzina, dan orang-orang yang hum mereka itu lizzakati, terhadap zakat, fa'ilun, mereka melakukan. Zakat itu artinya kebersihan. Zakat itu ada dua macam. Zakatul mal, membersihkan harta kita, yaitu dengan mengeluarkan zakat ketika sudah mencapai nisab. Uang nisabnya sekarang sekitar 75 juta. Kalau kita punya uang 75 juta, sudah lewat selama 1 tahun, maka kita wajib mengeluarkan zakatnya. Zakatnya berapa? 1/40-nya. Zakat fitrah kita lakukan ketika akhir Ramadan. Ini zakat yang pertama, zakat harta. Yang kedua adalah zakatul anfus, membersihkan diri kita. Kita diberi oleh Allah dua, diri dan harta. Hartanya dibersihkan dengan zakat, diri kita dibersihkan dengan amal-amal soleh. Karena itu Imam Baghawi mengatakan zakat yang dimaksud di sini adalah amal soleh. Berarti beliau menafsirkan dengan tafsiran yang kedua, zakat anfus, membersihkan diri dengan amal soleh. Nah, dua-duanya kita pakai ya, zakat mal termasuk di sini, zakat anfus juga termasuk di sini. Apakah ada dalil yang lain zakat anfus atau membersihkan jiwa dengan amal saleh? Ada. Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya pada surat Wasyamsi wa duhaha. Nanti silahkan dilihat pada ayat 9. Qad aflaha, sungguh beruntung, man zakkaha, orang yang menzakati dirinya. Nah, ini zakatul anfus, membersihkan diri dengan amal-amal saleh, dengan amal-amal yang baik. Ayat kelima, walladzinahum, dan orang-orang yang mereka itu li furujihim, terhadap farji mereka, hafidun, mereka menjaga. Farji itu artinya kemaluan. Farji itu sebenarnya mencakup dua, kubul sama dubur. Karena farji itu artinya adalah sesuatu yang berlubang atau terbelah berlubang. Nah, kubul kita berlubang, dubur kita juga berlubang. Yang dimaksud menjaga adalah tidak digunakan untuk yang haram. Maka zina termasuk yang haram. Maka orang yang menjaga diri dari zina berarti sudah mengamalkan ayat ini. Yang kedua, termasuk juga adalah tidak menampakkan aurat kita kepada orang lain. Farji kita adalah aurat kita, jangan dibuka kepada orang lain. Meskipun tidak berzina, tapi kalau tidak ditutupi, itu namanya tidak menjaga farji. Nah, saya ingatkan sekaligus bahwasanya laki-laki pahanya ini termasuk aurat, sebagaimana sabda Nabi, al-fakhidhu aurah. Paha adalah aurat. Sehingga laki-laki pakai celana pendek silakan, tapi ditutupi sampai ke lutut. Meskipun ini khilafiyah ya, tapi kita pilih pendapat yang paling hati-hati, sebagaimana kata Imam Bukhari, itulah yang hati-hati, yaitu paha termasuk aurat, tutupilah paha kita. Apakah tidak boleh menggunakan farji? Boleh, tapi ada tempatnya. Allah katakan ayat ke-6, illa, kecuali ala azwajihim, kepada istri-istri mereka. Atau ma malakat aimanuhum, budak-budak yang mereka miliki. Fa innahum, maka sesungguhnya mereka ghairu malumin, tidak tercela. Jadi seorang laki-laki punya istri, boleh hubungan intim dengan istrinya. Punya budak perempuan, boleh hubungan intim dengan budak perempuannya. Ini ayat khusus untuk laki-laki, Pak. Kalau untuk perempuan yang budak ini tidak berlaku. Artinya seorang perempuan punya budak laki-laki, tidak boleh dia menampakkan farjinya kepada budak laki-lakinya tadi. Jadi tidak boleh ya dia menggunakan budak laki-lakinya tadi untuk memenuhi hasratnya atau memenuhi syahwatnya, tidak boleh. Tapi kalau laki-laki punya budak perempuan, nah boleh dia hubungan dengan budak tersebut. Itu yang dimaksud budak di sini, ini berlaku untuk kaum laki-laki saja. Ghairu malumin, tidak tercela, artinya boleh hubungan intim dengan budak, boleh hubungan intim dengan istri kita. Tapi tentu saja tidak tercelanya itu kalau kita melakukannya sesuai dengan aturan syariat Islam. Karena meskipun dengan istri sendiri, kalau tidak sesuai syariat Islam, itu juga tetap tercela. Contoh apa? Rasulullah SAW bersabda, fi duburiha. Rasulullah bersabda, mal'unun, terlaknat,
man atam ra'atan, siapa yang mengumpuli istri fi duburiha, pada duburnya. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Maka nggak boleh haram. Ya. Man ataka hinan, siapa mendatangi dukun, fasaddaqahu bima yaqul, membenarkan ucapan si dukun, au atamra'atan haidan, atau mendatangi istri saat haid, au atamra'atan fi duburiha, atau mendatangi istri pada duburnya, faqad bari'a mimma unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Berarti sudah berlepas dari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam 4 sahih. Maka tidak tercela kalau kita melakukan sesuai dengan aturan syariat. Kemudian Allah katakan, "Faman ibtagha", maka barang siapa yang mencari wara'a dzalika, di belakang itu, maksudnya selain itu, faulaika hum, maka mereka adalah al-adun, orang-orang yang melampaui batas. Jadi oleh Allah sudah dikasih jalan keluar. Kamu punya syahwat, jalan keluarnya nih adalah istrimu atau budak perempuanmu. Selain dari istrimu dan budak perempuan, berarti tidak boleh. Karena itu, Imam Syafi'i mengambil istimbat, kesimpulan dari ayat ini. Bahwasanya mengeluarkan sperma dengan tangan sendiri tidak boleh. Masturbasi tidak boleh. Kalau dengan tangan istri, boleh. Kenapa? Karena diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, azwajihim, istri. Sehingga istri yang sedang haid masih boleh seorang suami bersenang-senang dengannya, tetapi tidak dimasukkan pada tempat yang biasanya itu. Kemudian ayat yang ke-8 Allah mengatakan, walladzina,hum, dan orang-orang yang mereka itu li amanatihim, terhadap amanah-amanah mereka, wa ahdihim, dan janji mereka, ra'un, mereka menjaga. Ini sifat yang keempat ya, atau yang kelima ya. Coba kita ulangi lagi. Sifat yang pertama, salatnya khusyuk. Sifat yang kedua, berpaling dari yang batil atau yang sia-sia. Sifat yang ketiga, melakukan zakat, baik zakat harta maupun zakat jiwa. Sifat yang keempat, menjaga kemaluan. Nah, sifat yang kelima, yang terakhir ya, menjaga amanah dan janji. Amanah itu apa? Amanah itu semua hak milik orang lain yang wajib kita tunaikan kepadanya. Itu namanya amanah. Maka para ulama mengatakan amanah ada dua macam. Ini kan masjid amanah, Pak. Nah, amanah ada dua macam. Amanah pertama yaitu haknya Allah Subhanahu wa taala. Ini amanah. Kita sholat 5 waktu, ini berarti kita menunaikan haknya Allah Subhanahu wa taala, menunaikan amanah. Orang yang tidak sholat tapi dia beragama Islam atau dia KTP-nya Islam, itu orang-orang yang tidak menunaikan amanatihim, tidak menunaikan amanah. Kamu dapat amanah dari Allah, nih sholat ini amanah. Zakat ini amanah, puasa Ramadan ini amanah. Semua kewajiban Allah itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah haknya Allah. Nah, haknya Allah tidak kita berikan, tidak kita lakukan, itu berarti tidak menunaikan amanah. Yang kedua adalah amanah sesama manusia. Ya, titipan itu amanah. Maka orang yang dititipi tetapi tidak amanah, tidak melakukan ayat ini. Kemudian ahdin, perjanjian, ya, menjanjikan kepada seseorang, wajib dilakukan. Janji nanti akan ketemu jam 5, datang jam 5. Kalau nggak bisa datang jam 5, WA. Mohon maaf, nggak bisa datang jam 5. Bisanya jam 6. Nah, supaya orangnya tidak apa? Kecelik. Mengkecelikkan orang, ini termasuk dalam bentuk apa? Tidak menunaikan janjinya ini atau menyelisih janji, ini tidak benar seperti ini sifat ini. Bahkan kepada musuh pun kita disuruh untuk tetap melakukan janji kepada mereka. Rasulullah bersabda, "Innila akhisu bil ahdi", saya tidak akan merusak janji kepada musuh, wala ahbisul burud, saya tidak akan menangkap utusan-utusan dari musuh. Jadi musuh orang-orang kafir ngirim utusan ke negara Islam, ngirim surat misalnya, enggak boleh ditangkap, Pak, karena datangnya resmi, datangnya dengan izin. Adapun kalau dia datang tanpa resmi, mata-mata, nah, silahkan ditangkap, dibunuh, enggak apa-apa. Tapi ini datang dengan resmi. Datang ada keperluan, diutus oleh negara kafir kepada negara Islam, wajib dijaga, nggak boleh ditangkap. Hadis riwayat Abu Dawud, ini ajaran Islam yang sangat sempurna seperti ini. Kemudian ayat ke-9 Allah kembali membicarakan salat. Jadi awal Allah bicara tentang salat, akhir Allah bicara tentang salat lagi. Walladzina hum, dan orang-orang yang mereka itu ala salawatihim, terhadap salat-salat mereka, yuhafidun, mereka menjaga. Nah, inilah 5 sifat
yang menyebabkan kita termasuk orang-orang yang beriman yang sempurna, yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari dari 5 sifat ini kita perhatikan masing-masing, mana yang belum kita lakukan atau belum sempurna kita lakukan, kita sempurnakan. Menjaga sholat maksudnya menjaga waktunya sholat, menjaga pelaksanaannya sholat. Orang sholat tidak tumak nina, pencolot-pencolot terlalu cepat, itu tidak menjaga sholatnya namanya. Orang sholat harus tumak nina, tenang, tidak boleh 7 menit 23 rakaat, itu enggak ada tumak nina, tidak menjaga sholat namanya. Atau tidak menjaga waktu sholat. Sholat asar ketika sudah matahari sudah menguning, gara-gara sibuk bekerja, enggak boleh. Silahkan sholat asar pada waktunya, yaitu ketika matahari belum kuning. Matahari sudah menguning, itu sudah habis waktunya sholat asar. Boleh sholat asar ketika matahari kuning, ketika terpaksa, karena ketiduran misalnya, atau karena kelupaan misalnya, atau karena perjalanan yang jauh misalnya. Siapa yang melakukan sifat ini, 5 sifat ini dijamin oleh Allah. Ulaikahum, mereka itu adalah al-warithun, orang-orang yang mewarisi. Mewarisi apa? Tafsirannya ayat berikutnya. Alladzina, yaitu orang-orang yang yarithun al-firdaus, mewarisi surga firdaus. Hum, mereka itu fiha, di dalam surga firdaus, khalidun, mereka kekal. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kenapa orang yang masuk surga disebut mewarisi? Mewarisi dari siapa? Kalau bapak kita mati, ibu kita mati meninggalkan harta, nah kita mewarisinya. Ini surga mewarisi dari siapa? Ternyata tafsirannya disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita tampilkan hadisnya. Rasulullah bersabda, "Ma minkum min ahadin," tidak ada seorang pun, "illa lahu manzilan," kecuali pasti punya dua calon tempat tinggal di akhirat. Manzilun fil jannah, tempat tinggal di surga, wa manzilun finnar, satu tempat tinggal di neraka. Fa idza mata fadakhalan nar, kalau mati lalu masuk neraka, waritha ahlul jannati manzilahu, maka ahli surga mewarisi tempat tinggal yang dia tinggalkan di surga. Jadi setiap manusia itu punya calon tempat tinggal, Pak. Tinggal kita pilih yang mana. Kalau kita beriman, berarti kita milih tempat tinggal di surga. Kalau kita milih kafir, berarti milih tempat tinggal kita di neraka. Nah, maka orang kafir yang masuk neraka berarti sudah meninggalkan satu rumah dia yang di surga. Itulah sebabnya yang masuk surga dikatakan mewarisi. Dia dapat double. Miliknya sendiri dia dapat, kemudian warisan dari orang-orang ahli neraka juga dia dapat. Fadzalika qauluhu, itulah kalam Allah, humul warithun, merekalah orang-orang yang mewarisi surga. Hadis riwayat Ibnu Majah, derajatnya sahih. Maka ayat ini kita tafsirkan dengan 2 tafsiran, ya, tafsiran dari Quran sendiri sudah ada, alladzina yarithunal firdaus, dan tafsiran dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surga firdaus itu adalah surga yang paling tinggi. Istilah Nabi adalah sirrul jannah, rahasianya jannah, maksudnya surga yang paling tinggi. Idza sa'altumullaha ta'ala, kalau kalian minta kepada Allah, fas'aluhul firdaus, mintalah surga firdaus, fa innahu sirrul jannah, karena surga firdaus adalah jannah yang paling tinggi, paling utama. Hadis riwayat Tabarani sahih. Allahumma inna nas'alukal firdaus, Allahumma inna nas'alukal firdaus, Allahumma inna nas'alukal firdaus, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kenapa kita berdoa minta surga firdaus 3 kali? Karena Rasulullah bersabda, siapa yang minta surga 3 kali, maka surga mengatakan, ya Allah, orang ini masukkan ke dalam saya. Kalau kita berlindung dari neraka 3 kali, maka si neraka mengatakan, ya Allah, orang ini lindungi dari saya. Maka kalau minta surga diulang 3 kali, lebih baik. Meskipun 1 kali juga boleh, tapi 3 kali lebih utama. Kemudian kaum muslimin, surga firdaus, ini mungkin amal kita tidak sampai ke tingkat surga firdaus. Tapi kita minta surga firdaus nggak apa-apa, karena diperintah oleh Rasulullah SAW. Jangan mengatakan, waduh, masa orang seperti saya pantas masuk surga firdaus, akhirnya tidak minta surga firdaus. Jangan begitu. Kenapa? Karena yang menyuruh Nabi, kalau kalian minta surga, mintalah firdaus. Udah, manut sama Nabi saja sudah.
Adapun amal kita yang tidak cocok untuk penghuni surga Firdaus, Allah mampu untuk mengampuni dosa-dosa kita, kemudian Allah meninggikan derajat kita. Sangat mampu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu orang zat yang maha dermawan. Sehingga kalau kita minta surga Firdaus padahal tidak berhak, karena kedermawanan Allah Subhanahu wa taala, bisa saja Allah kasihkan. Sebenarnya martabatmu itu biasa, tapi kamu minta, ya sudahlah tak kasih. Bagi Allah sangat mudah. Bagi Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang mustahil. Kemudian ayat 12 Allah mengatakan, "Walaqad dan sungguh-sungguh khalaqna telah kami ciptakan al-insan manusia min sulalatin dari saripati min tinin dari tanah." Manusia diciptakan dari apa? Dari mani. Nah, mani itu saripati dari tanah. Tanahnya siapa? Tanahnya Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Karena manusia itu diciptakan oleh Allah asal muasalnya dari tanah. Kemudian dari tanah itu diciptakan Nabi Adam. Setelah Nabi Adam muncul, maka kemudian keluar keturunan-keturunannya. Nah, keturunannya itu lewat mani. Mani itu adalah saripati dari tanah yang dibuat untuk Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Bukti bahwasanya Nabi Adam diciptakan dari tanah disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain ayat ini tadi, Innallaha ta'ala khalaqa Adam, Allah ciptakan Nabi Adam min qabdatin qabadaha min jami'il ard, dari satu genggaman yang digenggam oleh Allah dari seluruh bumi ini. Faja'a banu Adam ala qadril ardi, maka manusia datang sesuai kadar tanah yang dia diciptakan darinya. Ada yang berkulit merah, ada yang berkulit putih, ada yang berkulit hitam, ada yang tengah-tengah, yaitu kita orang Indonesia coklat ini. Ini karena tanah juga berbeda-beda, Pak. Ada tanah putih. Nah, maka kalau ada orang-orang kulit putih, itu karena tercipta dari tanah putih yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu genggamannya dari bumi ini semuanya. Maka masing-masing kita terima saja dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya baik karena semuanya ciptaan Allah. Tidak ada yang jelek, enggak ada. Putih baik, coklat baik, hitam juga baik. Maka ada istilah black sweet, ya. Putih apa? Hitam manis. Enggak ada jelek, enggak ada. Semua ciptaan Allah adalah baik. Kullu khalqillahi hasan. Semua ciptaan Allah adalah baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. 13. Thumma kemudian ja'alnahu, kami jadikan dia itu nutfatan, mani, fi qararin, pada satu tempat, makinin, yang terjaga. Nutfah itu adalah mani yang sudah tercampur antara mani laki-laki dengan mani perempuan. Sebagaimana disebutkan oleh Allah pada surat yang lain, bisa dilihat surat Al-Insan ayat 2, min nutfatin amsyajin, dari mani yang sudah campur. Jadi ada mani laki-laki, ada mani perempuan, bercampur bertemu, nutfah. Diletakkan di mana? Qararin makin, tempat yang terjaga. Ini maksudnya rahim. Jadi Allah menetapkan rahim itu adalah tempat tinggal calon manusia. Makinin, kokoh, kuat. Sehingga rahim ini menjaga dengan baik calon janin. Tidak akan disia-siakan calon janin ini. Kan ada itu keguguran, ada. Tapi coba dihitung, yang keguguran dan yang tidak, mana lebih banyak? Lebih banyak yang tidak keguguran. Keguguran itu adalah kondisi-kondisi tertentu saja. Tapi kondisi normalnya adalah makinin, terjaga. Thumma kemudian khalaqna, kami ciptakan an-nutfata, nutfah tadi, menjadi alaqatan, segumpal darah. Fa khalaqna, lalu kami ciptakan al-alaqata, segumpal darah tadi, mudghatan, menjadi sekerat daging. Fa khalaqnal mudghata, lalu kami ciptakan sekerat daging tadi, azman, menjadi tulang. Fakasawna, lalu kami liputi, kami bungkus al-azma, tulang itu, lahman, dengan daging. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini bicara tentang fase-fase penciptaan manusia. 40 hari, 40 hari, 40 hari, 40 hari. 40 hari pertama menjadi nutfah. 40 hari kedua menjadi alaqah. 40 hari ketiga menjadi mudghah. 40 hari kali 3. Berarti berapa bulan? 4 bulan. Karena 40 hari kali 3 berarti sama dengan 30 hari kali 4. 4 bulan. Setelah 4 bulan, baru kemudian thumma, kemudian ansha'nahu, kami tumbuhkan manusia tadi khalqan akhar, pada penciptaan yang lain. Yang dimaksud penciptaan yang lain adalah ketika ditiupnya roh. Jadi awalnya itu cuma barang tanpa roh. Sekarang dijadikan oleh Allah dengan makhluk yang lain, yaitu ada rohnya.
Maka roh itu muncul ketika usia janin sudah usia berapa? 4 bulan. Sebelum 4 bulan, dia hanya janin tanpa roh. Setelah ada janin, setelah 4 bulan, maka sudah ada rohnya. Dari mana taunya? Di sini kan nggak disebutkan. Iya, di sini nggak disebutkan. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyebutkannya dalam hadis yang sahih. Inna ahadakum, masing-masing kalian, yujma'u khalquhu fi batni ummi, dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya, arba'ina yauman nutfah, 40 hari menjadi nutfah, lalu 40 hari alaqah, lalu 40 hari mudghah, lalu Allah kirim malaikat disuruh untuk mencatat 4 kalimat. Yang pertama tentang amalnya bagaimana, rizkinya seberapa, usianya berapa, nanti calon ahli neraka atau calon ahli sorga, 4 hal. Tsumma yunfakhu fihi ruh, lalu ditiup roh padanya. Jadi masing-masing kita sudah ada nasibnya, Pak. Maka mari kita jaga nasib kita. Kalau kita calon ahli surga, maka kita akan melakukan terus amal baik ini sampai mati. Tapi sayangnya kita kan nggak ngerti, apakah dulu dicatat sebagai ahli surga atau tidak. Yang penting adalah tidak untuk mengetahui catatan itu karena rahasia. Yang penting adalah mari kita jaga kebaikan. Siapa yang menjaga kebaikannya akan dijaga oleh Allah sampai mati. Man asya ala syai'in mata alih. Siapa yang hidup membiasakan sesuatu, dia mati di atas kebiasaan tadi. Panjenengan biasa sholat ke masjid, insya Allah matinya muslim. Panjenengan biasa menghadiri pengajian, insya Allah matinya husnul khatimah. Biasa baca Quran, biasa tahajud, biasa sholat duha, insya Allah husnul khatimah. Jaga semua amal baik kita. Fatabarakallah, maka maha berkah Allah. Maha berkah maksudnya maha agung Allah. Ahsanul khaliqin, sebaik-baik pencipta. Tidak ada yang pencipta yang lebih baik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semua pencipta selain Allah itu hanya meniru Allah. Ada orang menciptakan apa? Pesawat terbang, itu niru burung. Ada orang menciptakan kapal, itu niru ikan. Semua niru Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah nggak ada yang ditiru. Maka Allah itu sebaik-baik pencipta. Thumma, kemudian, innakum, sesungguhnya kalian, wahai manusia, ba'da dzalika, setelah itu, lamayitun, sungguh akan mati. Jadi mati itu kepastian, Pak. Nggak mungkin kita tidak mati. Makanya seorang anak kecil di Palestina, dia mengatakan, mati itu sudah ditetapkan oleh Allah. Yang penting bagaimana mati kita. Ini coba Yahudi menyerbu kita. Mereka tidak kenal siapa yang diserbu ini. Anak-anak yang mestinya main-main tapi malah diserang. Ibu-ibu diserang, nggak ada salahnya sama sekali. Tapi dia mengatakan, anak kecil ini mengatakan, Nasrullahi qarib, pertolongan Allah itu pasti datang dan itu dekat, kata dia. Ini seorang anak kecil, Masya Allah, begitu gentarnya dia, tidak peduli terhadap kondisi yang dia lihat, hatinya tidak tersayat-sayat, hatinya masih tegar sekali menghadapi apa yang dia alami. Mungkin kekuatan iman kita tidak seperti saudara-saudara kita di Palestina. Anak-anak kecil sudah dilatih imannya, Pak. Sehingga mereka kuat seperti itu, nggak ada masalah. Mereka melihat apa kehancuran yang ada di kampung mereka, di negara mereka. Ini adalah sesuatu yang sangat bagus untuk anak-anak kecil di sana. Kemudian Allah mengatakan, "Tsumma", kemudian, innakum, sesungguhnya kalian, yaumal qiyamah, besok pada hari kiamat, tub'atsun, akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pembeda antara muslim dengan kafir. Muslim percaya kehidupan setelah dunia, ada kehidupan baru, itu akhirat. Orang kafir nggak percaya, nggak ada kehidupan akhirat. Kalaupun orang kafir percaya ada kehidupan akhirat, kepercayaan yang batil. Karena mereka menganggap bahwasanya agama sesat mereka menghantarkan kepada surga. Padahal nggak ada surga bagi mereka, adanya neraka. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Terakhir, ayat 17. Allah mengatakan, walaqad, dan sungguh-sungguh, khalaqna, telah kami ciptakan, fauqakum, di atas kalian, sab'a tara'iq, 7 lapis. Tara'iq itu artinya lapis. Satu di atas yang lain lapis. Maka yang dimaksud berarti apa? 7 langit. Karena langit ini bertumpuk-tumpuk satu dengan yang lain di atasnya. Diperselisihkan oleh para ulama. Apakah langit itu bertumpuk-tumpuk nempel ataukah ada jeda antara keduanya? Pendapat yang lebih kuat adalah ada jeda di antara keduanya. Sebagaimana kita ketahui dari hadis Isra Mi'raj. Melewati langit pertama, lalu masuk, kemudian ketemu dengan Nabi di situ, kemudian naik lagi, baru ketemu dengan pintu yang kedua. Berarti ada jedanya. Nah, maka langit-langit yang 7 ini ada jedanya. Tidak seperti yang dikatakan oleh sebagian orang bahwa itu nempel, tidak. Saya mengatakan bahwa kata-kata tara'iq ini artinya adalah lapisan. Ini sebagaimana dijelaskan oleh Imam Baghawi dalam kitab tafsirnya. Karena itu saya meralat perkataan saya sendiri dulu. Saya mengatakan tara'iq itu jalan.
Bukan apa? Bukan lapisan. Karena ada seseorang mengartikan lapisan saya salahkan. Ternyata yang salah saya. Kurang banyak membaca. Memang torik itu bisa diartikan jalan. Tapi ternyata di sini toroik ditafsirkan oleh para ulama tafsir artinya lapisan. Karena bahasa Arab itu bahasa yang kaya, Pak. Kadang-kadang satu bahasa artinya sangat banyak. Torik bisa diartikan jalan, tapi torik juga bisa diartikan lapisan. Nah, di sini Imam Baghawi katakan lapisan, karena memang tobaik, ya, tiba kok berlapis-lapis. Allah katakan, wa ma kunna, dan tidaklah kami Allah, anil khalqi, dari makhluk, ghafilin, orang-orang yang lalai. Allah tidak lalai kepada makhluk, maksudnya setelah Allah ciptakan makhluk, Allah perhatikan bagaimana rezekinya, Allah perhatikan bagaimana yang dia butuhkan, sehingga Allah turunkan hujan, Allah turunkan kitab suci, Allah kirimkan para rasul. Ini karena Allah perhatikan terhadap makhluk-makhluknya. Allah tidak membiarkan langit ini turun rontok kemudian mematikan kepada makhluknya yang ada di bumi. Tidak. Allah jaga langit ini sehingga tidak rontok. Ini termasuk dari tafsiran untuk ayat ini, wa ma kunna 'anil khalqi ghafilin. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, beberapa ayat yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini. Ringkasnya ayat-ayat ini bicara tentang sifat-sifat orang-orang yang akan masuk surga dengan aman. Maka marilah kita perhatikan 10 ayat pertama. Ini harus kita lakukan supaya kita mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillah.